Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera, salam damai bagi seluruh penonton Insan Praja dimanapun Anda berada. Kali ini Insan Praja akan mendeteksi, menguak maksudnya tentang dzurriyyah Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini banyak orang-orang mengaku dzurriyyahnya para rasul ya. Sampai diperebutkan. Ada yang mengaku-ngaku itu sampai ada di tes DNA. Sampai ada yang palsu juga, ketahuan palsunya juga ada. Nah, ini mari kita cek lewat mediumisasi dari sisi gaibnya. Tapi kami himbau dulu untuk para subscriber kami, sebelum nanti kita melakukan mediumisasi, ini himbauan supaya konten ini tidak begitu jadi boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tepatnya salah dan juga tidak mewakili kebenaran sekalipun. Apabila konten ini tidak sesuai dengan keyakinan para pemirsa dimanapun berada, harap dimaklumi, jangan sampai diperdebatkan. Nanti kalau diperdebatkan itu yang rugi ya kita sendiri, kan gitu. Jadi ambil sisi positifnya aja, hikmah-hikmahnya untuk menjadikan kita pelajaran supaya kita itu bisa lebih, keimanan kita itu bisa lebih kuat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan jangan lupa yang mau pesan dari produk Al-Husa ini ada tasbih mutiara, songkok, tas, gelang, air zam-zam asma ya. Ya, banyak sekali. Ya, mungkin ini saya kenalkan dulu, beliau ini belum pernah masuk. Jadi jarang lah. Jadi mungkin ada yang belum kenal dengan beliau yang satu ini, mohon diperkenalkan, monggo Pak Haji diperkenalkan dirinya. Ini Pak Kiai Haji Karjuki ya. Ini tokoh masyarakat Karjuki ya. Seorang penghulu ini. Diperkenalkan Pak Haji alamatnya. Jadi nanti biar para pemirsa fans dari Insan Praja itu biar kenal. Ya, assalamualaikum para sahabat Insan Praja dimanapun berada. Saya perkenalkan, ini saya dari Kabupaten Tuban, daerah Gerabakan Pegunungan, mau andil di Insan Praja. Mohon dimaklumi, baru muncul, baru belajar, mau ikut andil di dalamnya Insan Praja. Mau ini ya, bikin pengalaman ya. Iya. Biar pengalaman gitu. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Haji Karjuki. Monggo dilanjut Pak Ustadz untuk mediumisasinya. Iya, saya akan mendatangkan mungkin dari gaib yang tahu tentang sejarah dzurriyyahnya Nabi ya. Nah, saya akan masukkan dalam bukunya dia ini. Sudah siap ya? Siap. Haji ya, nanti di bantu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilayallahu sholli wa sallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya protek pemediator ini, kunci hati dan pikirannya. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Jika ada yang masuk menyusup dari luar dan dari dalam, keluarkan dari jasad ini. Subhanallah, semua penerangkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya panggil aku dari gaib yang tahu tentang sejarah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu pasti dengan izin beliau.
Saya minta hadir masuk dalam tubuh Muhammadiyah yang di hadapan saya ini. Saya persilahkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya persilahkan masuk. Silahkan menempati tempat yang saya sediakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini panjenengan yang hadir ini dari bangsa apa kok? Saya dari sosok ruh. Saya diberi mandat untuk datang ke sini. Sebenarnya banyak sekali yang disuruh datang ke sini, tapi mereka semuanya tidak mau ikut campur dalam urusan ini, dan saya yang diberi mandat untuk datang ke sini. Tapi saya sudah disumpah di sana sebelum datang ke sini untuk tidak memberitahukan sesuatu rahasia yang mungkin nantinya akan menimbulkan kesalahpahaman antar umat manusia. Iya, saya maklumi, saya mengerti. Dan sebelum itu, biar kami yakin, ini akan saya cek dulu, akan saya protek kebenarannya. Saya permisi ya. Protek aktif. Jikalau perkataannya ide apa saya ini bohong, sekarang juga semua ikatan langsung dilempar semua ke neraka. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya, terima kasih. Dan kali ini saya akan mengajukan pertanyaan pada panjenengan. Silakan. Jikalau pertanyaan saya nanti ada rahasia, jawabannya tidak usah dijawab, nggak apa-apa. Itu memang saya sudah disumpah di sana. Oh ya. Di akhir zaman ini, pertanyaan saya, di akhir zaman ini itu banyak manusia mengaku masuk masalah tentang keturunan Panduriyah Rasulullah ya, Pak Haji ya. Iya. Itu banyak sekali. Itu menurut panjenengan bagaimana itu? Biar kita semua tidak tertipu, maksudnya gitu loh. Mohon diceritakan. Iya. Kami di alam kami pun sana sudah mengetahui perihal ini yang terjadi di bumi ini. Ya. Kami pun semua tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jelas, itu semuanya terjadi karena
zaman ini sepertinya sudah kembali ke zaman dulu, yaitu zaman jahiliyah. Sehingga banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan maupun zuriyahnya Rasulullah. Yang kami ketahui di negara Indonesia ini banyak zuriyahnya maupun keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang benar itu banyak di Indonesia ini. Tetapi juga banyak yang hanya mengaku-ngaku dan memanfaatkan itu semuanya untuk memperkaya dirinya dan juga mencari pengikut yang banyak dan juga supaya diikuti oleh orang. Yang kami ketahui, dengan adanya perebutan zuriyah Rasul itu, seakan-akan sosok kiai di Nusantara ini ingin ditenggelamkan, bahwa di Nusantara ini nantinya harus yang dipercayai adalah zuriyahnya itu. Itu maksud mereka dan keinginan mereka seperti itu. Lantas ciri-cirinya mungkin ada yang asli, itu yang dilihat dari segi logikanya aja itu mungkin ada ciri-ciri khasnya. Ada. Mungkin salah satunya apa? Orang yang mempunyai keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat dari sifat dan akhlaknya serta perilakunya pun sudah kelihatan. Rasulullah adalah satu-satunya tauladan umat manusia, dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Contoh tauladan yang baik, yang terpuji, itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya sudah dicontohkan semuanya dalam hadis-hadis sahihnya serta ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalamnya. Semua sudah diceritakan. Itu menjadi contoh dan buat pembelajaran kita sendiri, supaya kita tidak menjadi budak dari zuriyah yang palsu dan yang mengaku-ngaku itu. Sebenarnya kita perlu belajar. Di Nusantara ini banyak zuriyahnya yang asli. Mungkin ada jumlah mungkin berapa itu boleh nggak dijawab? Tidak, banyak. Saya sebutkan banyak. Dan nanti bagi yang mengaku-ngaku yang palsu itu gimana nanti orang itu seperti itu? Mereka itu semuanya nanti akan menanggung atas pertanggungjawaban apa yang dia perbuat. Semua yang ada di muka bumi ini yang dilakukan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
Ini sudah di zaman yang paling akhir. Iya. Maka berhati-hatilah. Walaupun di Nusantara ini banyak zuriyahnya dan keturunannya Rasulullah, tapi jika keturunan atau zuriyah itu tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dulu, maka Rasulullah pun tidak mau mengakuinya. Walaupun itu asli darah ya. Semua umat di muka bumi sekarang ini, semuanya umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sangat dirindukan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya pada umat-umatnya yang setiap harinya selalu rindu kepadanya. Sampai segitu ya. Mungkin Pak Haji mau bertanya tentang masalah tadi, pengakuan tadi. Sudah akhir zaman ini mengaku-ngaku dari durian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanda apa nantinya? Kok ada yang banyak-banyak mengaku di akhir zaman ini mengaku duriyahnya Kanjeng Rasulullah. Itu pertanda apa di akhir zaman ini? Mengingat adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat sekali itu. Nantinya di akhir zaman itu akan turun sosok laki-laki. Dan sosok laki-laki itu benar-benar dari keturunannya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok laki-laki itu yang nantinya akan mewarisi semua, terutama akhlak perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan di hadis-hadisnya serta di ayat-ayat Al-Quran itu. Semuanya dimilikinya oleh sosok laki-laki itu. Dan sosok laki-laki itu diturunkan di muka bumi ini untuk merefresh semuanya, ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kembali. Makanya sosok laki-laki itu nantinya dijuluki Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama. Sosok laki-laki itulah nantinya yang akan memimpin Nusantara ini, seluruh alam semesta ini, alam gaib, alam manusia, alam roh, alam malakut. Itu semuanya nantinya akan dipegang oleh sosok laki-laki itu. Itu ciri-cirinya ya. Tetapi sosok laki-laki itu secara zahirnya memang tidak terlihat kalau itu zuriyahnya, tetapi secara rohnya, secara batiniahnya asli itulah zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia memiliki darah garis keturunan dari cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Husain. Berarti itu yang asli ya? Iya. Hati-hati ini saudara sahabat Insan Praja, kalau orang mengaku-ngaku hati-hati aja lah maksudnya. Jadi untuk membedakan yang asli atau yang palsu itu cukup mudah sekali. Jika orang itu mengaku zuriyahnya Rasul, tapi secara dakwahnya dia tidak sama sekali menerapkan akhlak yang terpuji, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah.
bahkan malah menebarkan kemungkaran, menebarkan fitnah, mengumbar kejelekan orang lain, dan merasa dirinya paling benar. Itu zuriyah yang palsu. Sebab zaman sekarang ini manusia banyak yang hatinya ditutupi oleh nafsunya. Maksud saya, nafsu merasa benar. Dan mungkin itu bisa jadi menjadi orang yang akan sulit diingatkan oleh sosok laki-laki tadi yang keturunan dari Sayyid Husain, cucunya Rasulullah SAW. Dan di zaman ini sudah jelas, dan di Al-Quran pun sudah jelas kalau Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi itu ada, benar-benar ada. Iya. Imam Mahdi lah nantinya yang akan memimpin Nusantara ini. Gitu ya ceritanya. Jika seseorang itu suka menebarkan kejelekan, kemungkaran, suka adu domba antar kelompok satu dan kelompok dua, kemungkinan besar dalam tubuhnya atau dalam hatinya sudah banyak diselmuti oleh nafsu. Dan bisa jadi mereka dulunya adalah keturunan dari Azazil. Mengingat di akhir zaman ini Dajjal itu turun bukan lagi dalam bentuk Dajjal yang sesungguhnya, tapi mereka mengirimkan pasukan untuk menyusup dalam tubuh manusia dan banyak menjerumuskan manusia supaya ikut dengannya. Kan sudah jelas surganya Dajjal itu neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Haji? Ya, sudah jelas. Sudah jelas semua ya Pak Haji ya. Ini ternyata Berarti yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, yang Nabi itu adalah itu orang-orang yang turunnya Azazil itu, nanti yang menjerumuskan umat Islam itu ke arah dari neraka itu. Udah mau tanya? Sebenarnya Iya. orang kalau asli zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, jika yang asli dalam dirinya, maka dirinya tidak pernah mengaku-ngaku atau mengumbar di dalam atau di depan rakyat atau di depan para umat kalau dia telah menafikan kalau dirinya sendiri itu adalah zuriyahnya. Itu tidak begitu kalau zuriyah yang asli. Zuriyah asli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberi mandat, yang tahu hanyalah Allah. Biarkan para manusia yang lain itu tahu, dan yang gerakkan hatinya itu Allah sendiri yang memberitahunya. Bukan dirinya sendiri itu mengatasnamakan kalau dia mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi itu berarti palsu. Oh begitu ya. Yang banyak sekarang itu di depan para umat dia mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya ataupun keturunannya Rasulullah SAW dan membangga-banggakan itu semuanya. Pengakuan-pengakuan seperti itu sudah jelas sifatnya siapa. Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu dulu. Rasulullah selalu mencontohkan yang baik-baik. Tidak pernah menebarkan fitnah. Bahkan ketika Rasulullah SAW dilempari batu, ketika orang yang melempari batu yang meludahi itu sakit, maka Rasulullah langsung pertama kali yang menjenggotnya. Itu kisahnya seperti itu. Akhlaknya Rasulullah SAW yang sekarang dimiliki oleh sosok lelaki tadi, yang sudah ada di Nusantara ini, terutama di Indonesia ini. Ada satu, dan itu sangat disembunyikan sekali.
kalau kebanyakan sekarang Pak, banyak orang pintar, maksudnya banyak ceramah ya, dikatakan orang jelek itu wah marah itu mengaku dzurriyyah Nabi. Mau ada pertanyaan sebentar ya, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya masalah dzurriyyah atau keturunan. Mungkin dari segi rohani itu mempunyai sifat seperti budi pekerti atau sifat terpuji. Tapi secara jasad apakah mungkin ada dari segi golongan darah atau mungkin ciri-ciri kalau memastikan orang itu dzurriyyah Nabi secara jasmani gitu maksud saya, adakah? Tentu dari darahnya pun mengalir, tapi secara jasadnya dia memiliki wajah yang enak dipandang. Dari wajah itu nantinya yang akan menumbuhkan rasa cinta dan rasa ketentraman hatinya oleh orang yang memandangnya itu. Jadi menurutku dzurriyyah yang asli itu secara zahirnya tidak perlu hidungnya mancung ataupun secara bentuk wajahnya sama, sebab Allah itu sangat menyembunyikan sesuatu seperti itu supaya tidak diketahui oleh siapapun. Itu bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hanya orang tertentu yang mengerti masalah itu ya. Terus masalah mungkin ada ciri lain dari golongan darah, apakah ada? Misalnya golongan darah O atau A itu mempunyai ciri bahwa itu keturunan atau dzurriyyah Nabi Rasulullah, apakah ada? Ada, tapi bukan golongan darah O atau A. Orang yang sekarang itu sudah tahu Ya. dan secara zahirnya, ini saya bicara secara zahirnya, keturunan Rasulullah sampai ke ini sampai ke atas sampai ke Rasulullah itu secara zahirnya dia memiliki darah yang sama. Tetapi walaupun itu secara darahnya sama, memang benar-benar dzurriyyahnya dites, memang benar, tapi kalau tidak mempunyai sifat dan dia selalu menebarkan fitnah, kekejaman di muka bumi ini, maka itu Rasulullah tidak akan mau mengakuinya. Begitu maksudku. Walaupun itu sesungguhnya dzurriyyahnya. Bahkan bisa jadi orang biasa yang tidak secara zahirnya memiliki darah keturunannya, tetapi akhlaknya sangat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diakuinya. Gitu. Ya, terus ini yang pertanyaan saya yang kedua. Kan banyak keturunan Nabi yang biasa disebut orang itu Habib. Apakah itu sebutan itu dari jalur Hasan atau jalur Husain, mungkin bisa diterangkan? Apakah sebutan itu Habib keturunan itu panggilannya, itu maksudnya saya? Habib itu dalam arti ialah kekasih. Jadi tidak menentu dia jalur Hasan atau jalur Husain. Jadi panggilan Habib itu hanyalah julukan saja. Syekh Habib, Sayyid, ya. itu sah saja. Jadi bukan itu menentukan dia keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Iya. Gitu. Tapi untuk mungkin keturunan dari Husain itu panggilan itu secara umum mungkin dikatakan Sayyid atau yang dari Hasan mungkin Sarip, apakah itu juga benar? Itu hanyalah manusia yang membuatnya yang ahli dalam bidang bahasa Arab saja. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi intinya seperti ini ya, kalau panggilan itu manusia yang membuat sendiri, jadi nggak bisa dibuat pedoman ya. Intinya seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Ya. yang bertanya.
Ya, ini sudah lengkap sekali jawabannya, sudah puas. Mana kita biar mengantisipasi ya Pak Haji ya, kedepannya itu biar nggak kita itu apa ya, heranan lah, seragawaan gumunan, maksudnya seperti itu. Tentu pesan dari Imam Syafi'i dulu, Ya, di akhir zaman nanti akan banyak ulama yang membingungkan, maka carilah ulama yang paling banyak dibenci oleh orang kafir. oh, iya iya. Itulah ulama yang sesungguhnya. Dari sini nanti dijabarkan sendiri. Mungkin di zaman sekarang banyak yang ulama yang sangat mendekati orang-orang ruang lingkup orang kafir juga banyak. Iya. Bahkan disenangi. Maka kata Imam Syafi'i, carilah ulama yang paling dibenci oleh orang kafir. Itulah yang sesungguhnya. Iya. Iya. Ya, Dalam ajaran Rasulullah SAW itu sudah jelas, beliau mengajarkan rukun Islam dan rukun iman. Kedua-duanya harus dijalankan secara bersamaan. Ada syariat Islam yang isinya fikih dan ada hakikat, isinya praktek, mempraktekkan apa yang isi dari syariat tadi itu. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan ya, dan bisa memahami apa sekarang tipuan di akhir zaman ini. Terima kasih sekali kehadirannya. Saya juga minta maaf karena saya salah lancang memanggil panjenengan ke sini tadi. Silahkan panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Saya juga berterima kasih kepada ananda-ananda ini. Baik, saya pamit. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan. Gimana? Rasanya sejuk. Sejuk ya? Bukan kapasitas saya. Oh, ya alhamdulillah. Ya ini gimana Pak Haji? Mungkin ada penyampaian ternyata seperti tadi ya penjabarannya. Orang itu bisa siapapun bisa mengaku Habib, Gerian Nabi, mengaku Rasulullah, mengaku Allah pun nggak masalah. Itu kan pengakuan aja, jadi nggak bermasalah ya. Tapi kita jangan tertipu, harus pandai-pandai, karena harus pandai-pandai menilai lah, karena di dalam semua hadis itu kan sudah lengkap ya. Makanya Rasulullah, cerita kisah Rasulullah seperti itu. Kalau nggak seperti itu ya jangan percaya seperti itu. Itu aja Pak Sia. Ya, sudah cukup. Mengaku siapapun boleh-boleh aja, mau mengaku aja ya, nggak ditangkap polisi Pak Haji ya. Mengaku saja. Mengaku aja ya. Udah ya, sekarang terima kasih ya, konten ini bisa diambil sisi positifnya ya, tapi ya yang percaya silahkan, nggak percaya nggak masalah, kita nggak memaksa sahabat Insan Praja untuk mempercayai konten ini. Yang pasti kalau memang ada hal yang kurang cocok di mungkin keyakinan saudara semuanya, ya ambil saja sebagai dianggap saja sebagai hiburan, itu aja ya Pak Haji ya. Jangan diperdebatkan, karena kita tuh manusia, tempatnya salah dan lupa. Apabila konten ini ada salahnya dan tutur kata mungkin kurang sopannya, kita semua minta maaf ya Pak Haji. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.